Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Rasulullah aturkan kepada kedua kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid An-Nabawi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang yang penuh berkah ini, insyaallah bersama-sama kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian kitab Minhajul Muslim. Ini pertemuan terakhir jelang Ramadan dan insyaallah akan dilanjutkan nanti setelah Syawal, yang mana insyaallah kajian rutin sekarang ini seperti yang biasa dilakukan oleh guru kita Ustaz Syarif Ahmad LC Hafizahullah. Kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian kita mulai, perlu kami sampaikan terkait laporan keuangan Ramadan atau laporan keuangan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah di Masjid An-Nabawi ini. Bagaimana yang sudah kami sampaikan bahwasanya anggaran yang dibutuhkan untuk menghidupkan syiar Ramadan atau kegiatan Ramadan di Masjid An-Nabawi ini dibutuhkan dana sebesar 158.500.000 rupiah. Dan alhamdulillah hingga hari ini pertanggal 22 Sya'ban 1447 Hijriah telah terkumpul dana sebesar 55.722.612 rupiah atas nama pengurus Hidayah Masjid An-Nabawi. Kami ucapkan sebesar terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para jamaah yang telah berinfak maupun berdonasi maupun bersedekah. Dan kami tak lupa mengajak kepada para jamaah sekalian untuk terus mensupport kegiatan di Masjid An-Nabawi ini, khususnya kegiatan yang akan datang sebulan penuh akan kita laksanakan di Masjid An-Nabawi ini, yaitu kegiatan syiar Ramadan dengan sedekah terbaik yang bisa disalurkan melalui rekening masjid yang tertera di spanduk ataupun di baliho. Bisa juga scan QRIS yang ada di setiap sudut masjid, di kotak amal ada, di kotak kaca juga ada. Dan bagi para jamaah sekalian yang sudah transfer maupun scan QRIS, jangan lupa langsung konfirmasi ke nomor admin Masjid An-Nabawi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk menambah keberkahan majelis ini, mari bersama kita buka dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim kepada guru kami Ustaz Syarif Ahmad LC. Kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat zuhur Masjid An-Naml yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan hari ini, siang hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu atau majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا واجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita lanjut pembahasan kita masih di bab salat. Dan bulan yang lalu kita bahas tentang salat qasar dan jamaah. Dan hari ini kita bahas tentang salatul marid, salatnya orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit adalah salatnya tetap wajib, gak bisa ditinggalkan, gak bisa diqadha, tetap adalah harus dijalankan selama akalnya masih sadar dan ruhnya masih ada, tetap harus dilakukannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Jadi orang yang sakit itu dia salat sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu ta'ala, kita mendapat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dari liqauli Umran bin Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasir. Ada sahabat yang bernama Umran bin Husain. Dia punya penyakit ambihan, ya, bawasir. Fasa'altu Rasulullah, dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anus salah, bagaimana saya punya penyakit itu. Otomatis yang kita tahu kalau orang punya penyakit itu susah apa? Susah duduk kan? Ya, ambiyan itu kan nggak bisa duduk ya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an as-salah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya salatnya? Rasul menjawab adalah qal sal qa'iman, salatlah berdiri. Dan kita tahu salat orang yang sehat harusnya mulai dengan berdirinya. Dan kita pernah bahas adalah berdiri itu adalah rukun. Ya. Siapa yang enggak menunaikan rukun berdiri itu dan dia sanggup, salatnya enggak sah. Balik hal yang membatalkan salat. Apa yang membatalkan salat? Yang pertama adalah meninggalkan satu rukun dari rukun.
Oleh karena itu, rukun pertama di salat itu adalah berdiri. Makanya kata Rasulullah SAW, sal qaiman. Artinya salatlah seperti yang orang sehat. Ini semua bukan orang sakit saja. Dia akan sampaikan hadis ini untuk semua. Cara salat orang sakitnya. Yang kedua adalah fa'in lam tastati' faqa'idan. Kalau gak bisa berdiri, salatlah duduk. Dan salat duduk ini ada dua caranya. Ada yang pertama adalah salat seperti yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu sakit. Rasul salat duduk dengan caranya apa? Caranya mutarabbi'an. Ya, apa itu mutarabbi'an? Berseleh. Duduknya kakinya dua-duanya seperti kita duduk biasa. Apa? Coba contohin. Contohin duduk ya dulu. Ya. Iya, begitu. Itu dulu nggak ada kursinya. Sekarang juga boleh salat di atas kursi. Ya, ya bersihlah ya. Kalau kita mutarabbi'an itu bersih. Ya. Fa in lam tastati' ya فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ. Kalau nggak bisa duduk, dan kita biar saya dulu. Kita katakan ada duduknya ada dua, bisa di atas kursi dan bisa tadi dengan cara bersila. Yang mana afdalnya? Yang afdalnya adalah bersila. Cuman tergantung sakitnya. Ya, tergantung sakitnya. Nanti kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan ada waktu. Sekalian beraktik saja biar lebih jelas. Jemaah rahimakumullah taala, dan berbaring itu adalah dengan sebelah kanan. Sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Ternyata sebelah kanan enggak bisa, ke sebelah kiri. Ya. Balik lanjut hadisnya, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau kamu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bisa berdiri, enggak bisa duduk, enggak bisa berbaring, apa yang harus lakukan? Fa mustalqiyan, berbaringnya atau letaknya. Apa? Tidurnya telentang, ya, jadi kepalanya ke atas dan kakinya menghadap ke kiblat, bukan kepalanya, kakinya. Jadi dia kalau tidur begini, kalau dia duduk menghadap ke kiblat. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, di dalam penjelasan juga, kalau dia nggak bisa, dengan isyarat, dengan matanya. Kalau nggak bisa sama sekali, cuman masih sadar, akalnya ada, dan dia salat di dalam hati. Artinya apa? Artinya nggak ada alasan meninggalkan salat. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu ta'ala, kita bahas satu persatu. Dan sebelumnya kita tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari, "Idza marada al-'abd aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman." Sahihan. Rawahul Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang ahli ibadah jatuh sakit. Jadi maksudnya ahli ibadah itu apa? Yang rajin salat, yang rajin ibadah. Ya. Terus dia jatuh sakit atau safar. Dia sakit atau dia lagi kepergian safar.
ia tetap diberi pahala ibadah sebagaimana ketika ia sehat atau sebagaimana ketika ia tidak di dalam safar. Jadi tercatat untuk dia ibadah itu penuh. Salatnya pahalanya penuh. Walaupun dia melakukan salatnya dengan cara orang yang sakit duduk atau berbaring atau telentang tadi. Ya. Pahalanya tetap. Jadi jangan kita bilang, oh sakit pahalanya separuh. Enggak. Pahalanya tetap penuh seperti dia sehat. Ya. Makanya sama juga seperti orang yang safar. Dia menggasar menjamak ibadahnya tersama tercatat seperti dia mukim. Padahal dia keadaan kepergian. Untuk siapa? Untuk orang yang selalu salat, menjaga salatnya, ya enggak meninggalkan salatnya. Artinya itu tadi kan dikatakan adalah seorang ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah, rajin ibadah. Ya, tercatat untuk dia seperti salat orang yang sehat walaupun dia sakit. Jemaah rahimakumullahu taala, kita balik ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi adalah sal qaiman. Sal qaiman, jadi salat keadaan berdiri. Nah, maksudnya apa? Kita tadi salat semua keadaan berdiri. Cuman kalau ada yang sakit seperti tadi Imran bin Husain, ya, karena dia nggak bisa duduk, bisa dia salat berdiri. Ya, atau ada seseorang yang salat, ya, salat di atas kursi misalnya, ya, salat di atas kursi, dia bisa berdirinya, cuman dia nggak bisa ruku. Ya, itu ada caranya. Dan yang mayoritas yang kita lihat banyak yang salat di atas kursi, masalahnya di mana? Masalahnya di sujud, lutut. Makanya seharusnya dia waktu berdirinya mulai baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, dia harus berdiri. Rukuknya harus normal seperti biasa. Baru mau sujud, baru dia duduk di atas kursi. Kenapa? Karena khawatir kalau dari awal dia duduk di kursi, dia nggak berdiri rukun pertama, nggak melakukan. Yang kedua, misalnya duduk dengan berdiri, duduknya takbiratul ihram wajibnya dilakukan keadaan berdiri. Yang ketiga adalah kalau dia masalahnya di sujud saja, artinya dia rukuk keadaan duduk dengan cara begini, ternyata rukuknya juga nggak melakukan. Jadi 3 rukun dia nggak melakukan. Bagaimana kondisi salat? Kalau dia nggak paham mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita belajar fikihnya salat orang sakit itu untuk bisa menyampaikan kepada keluarga kita. Misalnya ada bapak, ibu, kan kadang-kadang anak-anak bilang gini, udahlah bapak kan sakit, apain salatnya apa gimana saja gitu, nggak bisa, ada caranya. Atau nggak usah salat lah. Atau yang kita lihat banyak di masyarakat, kalau salat mengganti salat mengeluarkan berasnya, kan? Ada begitu kan? Nah itu nggak ada di dalam syariat. Jadi salat nggak bisa diganti, harus ditunaikan dengan cara apapun yang kita bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberatkan, membebani hambanya kecuali dengan kesanggupannya. Jadi melakukan salatnya itu sesuai dengan kesanggupan. Ya. Tadi kita katakan berdirinya, yang kedua adalah qaidah. Qaidah tadi kita sampaikan ada 2 macam, bisa bersileh dan yang kedua bisa duduk di atas
kursi. Cara duduknya yang kita lihat sekarang mayoritasnya orang salat di atas kursi. Posisi kursi itu, ya, posisi kursi itu seharusnya di pinggir apa namanya, safnya, garis safnya, garis saf belakangnya, ya. Jadi garis saf belakang, ya. Memang secara fikihnya seharusnya orang yang salat itu adalah walaupun duduk dia harus sama barisnya sama jamaah yang lain. Cuman karena kalau dia memundurkan begini, terganggu nggak saf kedua? Terganggu. Makanya kata ulama untuk menjelaskan hadis itu lebih bagus dia ujung safnya adalah di ujung barisnya belakang. Dia berdiri di depan, seperti saya berdiri di depan. Cuman kalau dia duduk pas tahiyat, kakinya atau lututnya sama seperti jamaah yang lain. Jadi dihitung adalah cara duduknya di waktu tahiyat itu adalah dia seperti dia berdiri di dalam saf. Kita sekarang menjelaskan cara berdirinya. Kan dia berdiri begini seperti biasa. Berdiri pas sebelum salat, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau misalnya dia nggak sanggup untuk berdiri lama, pas dia nggak sanggup dia duduk. Padahal imamnya belum ruku. Dia ikut mendengar imam baca suratnya, mungkin karena panjang dia kepalanya agak pusing gitu, nggak tahan berdirinya, dia duduk. Kalau dia sanggup untuk berdiri, pas imam mau ruku', dia berdiri dan ruku' bersama imamnya. Baru dia duduk untuk melakukan rukun yang berikutnya adalah sujud. Duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu caranya kalau berdiri. Kalau misalnya dia itu nggak bisa ruku, ya, nggak bisa ruku karena mungkin ada masalah di lehernya misalnya. Dia pas takbiratul ihram dia bisa berdiri, cuman nggak bisa ruku. Dia ikut Allahu Akbar bersama imam, ya, terus ikut bacaan Al-Fatihah, bacaan surat. Pas dia ruku' imamnya, karena dia nggak bisa ruku', dia cukup dengan kepalanya. Tunduk dikit, itu ruku'nya. Ya. Nanti dia di dalam sujud juga nggak bisa sujud. Dia nunduk lagi begini. Pas di akhir duduk tahiyat, dia baru duduk. Karena dia nggak bisa ruku' dan nggak bisa sujud. Ya, itu cara salat di atas kursi. Ya. Dan kalau orang bermasalah di lututnya, ya, dan cuman masalah di lututnya aja, lebih bagus dia salat sesuai dengan mutarabba' tadi. Bersilah tadi itu lebih baik. Kenapa? Karena dia masih bisa apa namanya? Duduk untuk rukuknya bisa, ya. Berdirinya bisa, rukuknya bisa, takbiratul ihram bisa, pas sujud aja dia duduk. Cuman sekarang karena diambil lebih baik adalah di kursi. Ya, lebih baik di atas kursi. Silakan saja. Cuman diperhatikan dengan baik kalau kita duduk di atas kursi. Jangan kita mohon maaf kadang-kadang melihat orangnya sehat. Datang jalan kaki, datang pakai sepeda, ya, hari Minggu, hari Sabtu dia olahraga gitu ya. Cuman pas salat dia duduk. Alasannya apa? Alasannya saya nggak bisa sujud. Ya waktu sujud aja enggak, duduknya. Waktu berdirinya
harus berdiri, waktu takbiratul ihram berdiri, waktu baca Al-Fatihah dia berdiri. Ya. Jangan dari awal duduk aja. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar keadaan duduk. Padahal masalahnya cuman lutut aja. Mohon maaf, bisa itu salat yang enggak sah. Karena meninggalkan 3 rukun. Takbiratul ihram, mohon maaf berdirinya, takbiratul ihram dengan berdirinya dan rukunya. Bisa salatnya enggak sah. Saya pernah mohon maaf, penasaran ada 3 orang baris itu, kursi semua. Ini kok semua 3-tiganya duduk dari awal. Ya. Akhirnya saya penasaran, duduk di mobil. Saya mau lihat ini orangnya kemana. Pakai sepeda, Pak. Pakai sepeda yang satu jalannya nggak ada masalah. Jadi yang bisa duduk dari awal sampai akhir tuh benar-benar yang sakit, Pak. Ya, yang sakit benar, bukan orang yang seger, bisa jalan, bisa pakai sepeda, malah ya main olahraga 1 minggu gitu ya. Salatnya malasnya mau duduk, ya dianggap ambil alasannya, boleh diambil alasannya atau sebabnya, cuman ada syaratnya. Ada syarat. Ini salat yang atas kursi. Ya. Ya, kalau yang persila tadi itu ya tinggal cuman sujud aja. Kalau dia bisa sujud, ya, misalnya bisa sujud, ya, dia salatnya begini dari pas duduknya, kalau dia masih bisa sujud, boleh sujud. Ya. Ya, cuman mungkin nggak bisa duduk di tahiyat ya. Balik lagi duduknya seperti awalnya, bersilahnya, dan tangannya seperti biasa. Ya, seperti biasa. Nah, ini kalau kita duduk atau di atas kursi. Nah, kalau berbaringnya, ya, baiknya ada bantal ya. Ya, kalau ada bantal kita bisa praktek dan menghadap kemana? Ke kiblat. Usahakan pertama adalah menghadap ke kiblat. Jadi jalan langsung begitu saja. Kalau bisa lebih baik menghadap ke kiblat. Usahakan. Cuman kalau ternyata misalnya di rumah sakit, kan posisinya nggak menghadap ke kiblat, ya, dan mau gesernya mungkin ada orang terganggu, ya udah salat keadaan begitu saja, walaupun nggak menghadap kiblat. Cuman pertama harus diusahakan. Yang kedua adalah tadi kalau dari sebelah kanannya nggak bisa, berbaring ke sebelah kanannya nggak bisa, dia coba di sebelah kirinya. Karena sebelah kiri tetap adalah juga menghadap ke kiblat. Dan tangannya sama seperti biasa, ya, walaupun dia berbaringnya. Terus tangan kanan ya sama kiri ya di atas lututnya, ya. Terus berbeda aja antara rukuk dan sujudnya. Kalau bisa dia mengangkat kepalanya sedikit, ya, isyaratnya seperti rukuk, dan lebih ke dalam dikit kalau dia sujud. Kalau ternyata ada masalahnya di kepalanya, kata dokter yang nggak boleh diangkat kepalanya, cukup di dalam hatinya, ya, atau isyarat dengan matanya. Begini, dia rukuk, ditutup, itu adalah sujud. Kalau ternyata nggak bisa sama sekali, itu niatlah di dalam hatinya, ini lagi rukuk, yang berikutnya adalah sujud. Ya. Itu kalau berbaring. Kalau telentang tadi, itu tadi kita sampaikan, coba satu orang ya coba, ya muadzin ini, sini. Coba tiduran antum. Tiduran kepala ke sana. Kaki kehadap kiblat.
kakinya menghadap ke kiblat. Nah, ini bagusnya ada bantalnya, terus tidur. Ya, ini kan biasa kan di rumah sakit ada tempat tidur ya kan, yang bisa dinaikkan begitu ya. Nah, ini dia bisa naik kalau rukuknya itu bisa naik sedikit kepalanya. Coba naik sedikit kepalanya. Ah, terus sujudnya dia agak tinggi dikit. Tangannya pas tahiyatnya. Bawa bantal. Itu lebih baik. Jadi kakinya itu menghadap ke kiblat, jangan salah, kepalanya menghadap kiblat salah itu. Ya. Jadi kalau kepalanya yang menghadap kiblat nggak boleh. Nggak apa-apa, itu istirahat dulu lah. Dari tadi mungkin lagi sibuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu pas dia pas tahiyatnya atau pas rukuknya. Pas rukuknya itu boleh tangannya itu di lututnya. Terus pas tahiyatnya juga sama. Itu yang satu caranya persis seperti kita salat biasa, cuman posisinya berbeda. Ya. Jadi ini cara orang atau salat orang yang sakit. Ternyata nggak bisa sama sekali, nggak bisa bergerak sama sekali dengan isyarat. Ya, rukuknya dengan isyarat dengan mata. Nggak ada isyarat dengan tangan ya. Oh ini tangan saya begini rukuk, tangan saya begini sujud, nggak boleh itu ya. Jadi dengan mata saja, ya sedikit matanya turunkan, itu rukuk, ditutup itu sujud, begitu saja. Kalau ternyata nggak bisa, seperti orang yang keadaan di dalam isunya, ya benar-benar sudah alat banyak yang dipasang. Itu caranya gimana? Itu kita datang, mohon maaf, kita datang mengingatkan saja. Ini sudah waktu salat. Nanti silakan dia melakukan salatnya di dalam hatinya. Ini orang adalah yang rajin salat akan pasti. Cuma kalau orang yang cuek sama salat ya udah lupalah. Gitu ya. Maka saya punya teman itu stroke sampai nggak bisa sama sekali. Mohon maaf, kita sebagai temannya gantian datang di waktu salat. Mengingatkan saja. Ya, mengingatkan saja. Dan itu boleh jamak zuhur dan asar seperti yang kita kemarin sampaikan. Jadi orang sakit boleh menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi 3 kali waktu, bukan 5 kali lagi kalau orang yang sakit. Jadi boleh menjamak. Oleh karena itu nggak ada alasan apapun ya untuk orang sakit bisa meninggalkan salat. Dan sebenarnya orang yang sakit itu di waktu itu butuh salat itu. Karena kalau dia meninggal keadaan dia salat itu husnul khatimah. Oleh karena itu kalau ada keluarga kita yang sakit, kita mengingatkan. Datang sengaja untuk mengingatkan salat. Ya jangan sampai dibiarkan begitu enggak salat. Selama dia masih sadar. Selama masih sadar, ruhnya masih ada, tetap harus kita mengingatkan. Mungkin ada yang bertanya, gimana dia enggak wudu? Enggak perlu wudu. Kalau bisa mewudukan dia, boleh. Ini Pak ada kotor di bawah, enggak bisa kita bersihkan, salat. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi jangan menjadikan alasan, karena mohon maaf masyarakat kita kadang-kadang ada kita naik kendaraan umum, ayo kita salat. Celana saya lagi najis gitu. Enggak ada alasan itu. Ya, enggak ada alasan sama sekali. Bayangkan orang ya kalau di ruang ICU-nya apa yang terjadi? Cuman dia masih sadar, masih bisa buka matanya. Jadi mohon maaf, air kecilnya, air kotornya semua nggak bisa dibersihkan. Cuman tetap dia harus salat. Ya, ingatkan harus dia salat. Karena salat itu adalah yang pertama akan dihisab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan ini adalah saya lanjut karena mungkin kita sekarang sehat. Mungkin sewaktu-waktu kita sakit, ada
atau keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan nggak sakit ya. Cuman itu sewaktu-waktu terjadi, ya kita harus sudah paham fikihnya. Kita sudah paham fikihnya. Nanti insya Allah kita akan lanjut yang berikutnya. Ya mungkin kita masuk di salat sunnah mungkin ya. Karena ini sudah hampir semua salat wajibnya. Kita akan masuk di dalam salat sunnah ya, yang kita akan bahas satu persatu dan keutamaannya salat sunnah. Keutamaan salat sunnah karena di antaranya keutamaan salat sunnah adalah menutup kekurangan yang terjadi di salat wajib. Jadi kalau kita pernah meninggalkan salat karena mungkin dulu nggak tahu, ya karena dulu mungkin sibuk atau apapun alasannya, ya dan ya nanti qada. Ya kan ada yang salat zuhur diikut salat zuhur yang lama, itu nggak ada dalilnya. Jadi banyakilah salat sunnahnya, banyakilah salat sunnah. Wallahu alam shawab, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan, mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, amin. Amin. Ya. Anda pernah mendapati ketika sholat berjamaah itu, jadi kamu imam ini kayak melakukan yang Anda nggak pernah ketemu Apa? setelah Al-Fatihah, tapi sebelum amin. Jadi ketika walaupun dia membaca doa kedua orang tua gitu. Rabbil firli amin. Rabbil firli amin. Nah, di situ agak bingung di dalam hati itu. Nah, tapi mau komentar itu karena nggak pernah mendapat itu kan. Nah, di situ juga jadinya ragu mau meninggalkan jamaah atau jamaah, tapi akhirnya tetap jamaah karena sudah posisinya di belakang imam dan karena ragu juga. Tapi itu ada di situ cuma menghindari itu saja, dan tetap ikut jamaah itu. Jika ada maksudnya ya pada presiden kayak gitu ya, kita sebaiknya bagaimana apakah itu keadaan sholat kayak gitu tuh gimana sih? Ya, afwan. Jadi antum nasihati kalau bisa. Kalau bisa jangan. Kalau nggak bisa jangan. Jadi masalah. Cari aman kabur aja lah. Cari aman pindah aja lah. Jadi memang ini kadang-kadang saya mencari dalilnya itu nggak akan ketemu. Dan itu yang kita khawatir masuk dengan hal yang membatalkan salat. Kenapa? Karena mengucapkan kata-kata yang bukan dari asal salat itu bisa membatalkan salat. Dan itu posisinya Rabbighfirli wal walidayya amin, itu sebelum amin kan? Itu ibaratnya seperti menambah satu ayat. Dan itu bukan tempatnya. Saya kemarin sudah pernah jelaskan, tempatnya itu di tahiyat terakhir. Jadi kalau antum tahiyat terakhir, imamnya belum selesai salam, ulang-ulang aja itu. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau nggak punya doa lainnya, diulang-ulang 3 kali, 4 kali nggak apa-apa sampai imam salam. Itu baik. Cuman kalau dimasukin di dalam bagian dari Al-Fatihah itu khawatir batalkan salat. Cuman antum sudah ingkari di hati, sudah bagus. Tinggal coba dengan cara baik sampaikan kepada mereka. Kalau ternyata nggak bisa, ya hijrah. Karena ini khawatir salat kita nggak sah, Pak. Khawatir salat kita nggak sah. Mungkin sekali nggak masalah. Cuman yang terus menerus tiap hari dengan cara itu, masalah itu.
Berbeda, mohon maaf, mungkin kalau orang bertanya misalnya, saya ada yang ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu masih ada beda pendapat di antara ulama di dalam tahiyat misalnya. Dan bagusnya enggak. Cuman kan saya mau sampaikan dengan yang tadi di sudah Al-Fatihah, dan itu masih ada bisa orang ulama yang menganggap masih bisa lah. Cuman kalau yang ini semua ulama nggak bisa. Dianggap itu tambahan di dalam salat. Dan kita katakan ada kata apapun di luar bacaan salat bisa membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Ya. Jadi saya ketika sedang safar itu di daerah Toa, kita sering mendapati apa saya dapatkan ya. Ini saya terlambat nih. Terus tiba-tiba ada orang juga terlambat. Nah, posisi ini tiba-tiba nih orang mundur nih. Ya. Maaf. Saya masbuk saya sudah selesai. Ya, antum masbuk. Masbuk. Ya. Saya sudah selesai nih. Ada orang juga sudah selesai masbuk. Ya. Jadi sisa yang masbuk tinggal 2 orang kan. Ya. Nah, tiba-tiba nih orang ini mundur nih. Ya. Nah, terus saya tahu tuh di belakang tiba-tiba tuh ada yang ngikutin saya tuh. Nah, pas saya jadi imam. Nah, posisi orang yang kedua ini gimana? Ya, antum nggak ada orang masbuk menjadi imam untuk masbuk. Ya, paham ya? Orangnya masbuk menjadi imam untuk masbuk yang ikut sama dia masbuk. Cuma kalau ada masbuk baru datang masih boleh. Sekarang kalau misalnya rakaatnya nggak sama, apa yang akan terjadi? Antum duduk, dia berdiri. Ya, nggak mungkin kalau dia menganggap jamaah duduk sama antum, salat dia salah, nggak sesuai dengan cara salatnya. Jadi nggak ada masbuk. Salat dengan masbuk berjamaah yang datang bersamaan atau beda 1 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak usah antum Allahu Akbar, Allahu liman hamdi, nggak usah dikeraskan suaranya. Nggak perlu dikeraskan suara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Ya. Oh, kalau pikun nggak perlu, diingatkan aja. Saya ada nenek misalnya, atau kakek yang sudah pikun. Kadang-kadang datang akalnya, kadang-kadang hilang. Udah salat belum? Udah. Padahal dia belum salat. Yang bener aja, nggak usah lah, nggak usah. Kalau dia bilang udah salat, udahlah, biarin aja. Nggak usah dipaksa untuk salat. Ya, karena ada teman saya begitu, Pak. Ternyata kakeknya itu dikatakan salat, malah dimarahin. Bohong gitu, mana ngerti dia udah akalnya nggak ada. Kalau nggak, oh ya saya mau salat nggak berhenti. Jangan ketawain ya, biarin aja sampai selesai. Mau 20 rakaat, biarin aja. Memang udah nggak tercatat. Dosanya, pahalanya sudah nggak tercatat. Seperti yang sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau ada yang pikun, nggak usah dipaksa untuk apa namanya, untuk dipuasa atau diganti dengan ini, nggak ada, udah nggak perlu. Nggak perlu ta'am miskin karena dia sudah bukan masuk di dalam golongan itu. Ya. Walau alam, nggak usah. Kalau dia sadar, ingatin aja. Kan kadang-kadang pikun tuh kadang-kadang datang gitu akalnya. Pas datang ingatin. Ya, ternyata pas diingatkan nggak sadar lagi. Udahlah, biarin aja. Sudah nggak tercatat kok. Tiga golongan yang nggak tercatat itu orang yang pikun. Pikun itu masuk di dalam kategorinya majnun ya, yang akalnya sudah nggak ada. Terus masuk juga yang komah, masuk ke dalamnya. Orang yang sakit komahnya udah nggak sadar, itu masuk ke dalamnya. Terus anak yang belum balik, mohon maaf, anak yang belum balik, sama orang yang tidur sampai bangun. 3 itu nggak ada catatan sama sekali. Gitu. Cuman kalau orang misalnya sehat, ketiduran, ternyata lewat waktu salat, langsung tunaikan waktu itu. Ya, misalnya
Ada orang salat tidur antara habis asar misalnya. Habis asar dia tidur, tiba-tiba bangun jam 7. Sudah lewat waktu maghrib, sudah masuk isya. Salat maghrib dulu, baru salat isya. Jangan nunggu sampai besok mau qada lagi, enggak. Langsung tunaikan. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Ya. Terus kaitannya sama yang sakit kan kita ada perjalanan dari rumah ke masjid itu apa bisa diganti dengan tidur aja atau harus jalan Jumat? Kalau dia mau salat Jumat dia sakit. Ya kalau sakit dia gak bisa salat Jumat, ya salat duhur tetap salat duhur. Dengan cara orang yang sakit yang tadi kita jelaskan. Begitu juga orang yang safar, kepergian, ya baiknya lebih bagus dia salat Jumat. Ya, sesudah salat Jumat itu gak ada pendapat yang paling kuat, gak perlu digabung dengan salat asar. Karena di dalam bahasa hadis itu adalah duhur sama asar, bukan Jumat sama asar. Cuman kalau misalnya darurat, ya kalau darurat dia nggak bisa salat asar karena dia akan pergi naik pesawat sampai di sana isya misalnya atau maghrib, itu boleh ditarik asar ke tempat waktu hari Jumat. Itu boleh. Cuman kalau darurat. Kalau nggak darurat kita jalankan fa idza nudiya ila sholati min yaumil jum'ati fas'au. Kalau dipanggil hari Jumat datanglah. Di situ nggak ada kasarnya, nggak ada segala macamnya. Jadi kita datang untuk salat Jumat. Kalau ada waktu ya untuk bisa kepergian lebih bagus salat asar di waktu asar. Cuman kalau darurat nggak bisa, ya seperti tadi sampai ke tujuannya sudah maghrib atau isya, boleh ditarik ke Jumat. Ya boleh ditarik ke Jumat. Kalau darurat saja. Kalau nggak darurat lebih baik Jumatnya berjamaah, habis itu pas asar datang lagi di waktu asar. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan di dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang salat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan kita sampai ke bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana ilaina wa tasallamahu minna maqbula. Itulah yang doa disunahkan untuk dibaca sebelum masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kesehatan untuk selalu kita beribadah dengan baik. Dan pesan saya, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik ketaatannya, ibadahnya dari tahun atau bulan Ramadan yang lalu. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin adalah orang yang dapat kemenangan. Al-faizin, orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin itu adalah masuk di dalam orang yang dapat kemenangan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.